Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Budi, Pak Agis dan juga para hadirin sekalian di sini, Mas Gong dan Ketua KPU. Kota Serang itu luasnya 266,2 km persegi. Jumlah penduduknya 700.000 lebih. Terus pendapatan asli daerahnya itu 400 miliar. Nah, pertanyaannya, Kota Serang itu banyak sekali masalah yang belum terjawab. Nah, maka saya, Wahid Nur Jamil, menawaitukan diri untuk mencalonkan wali kota. Kenapa? Karena pengalaman saya menjadi kepala dinas, Masya Allah, luar biasa lah. Jadi kalau teman-teman sekarang ini tahu pasal lama seperti apa, jangan dilihat sekarangnya, tapi dilihat prosesnya. Nah, maka visi apa yang saya usung pada kesempatan kali ini? Saya ingin mewujudkan Kota Serang itu menjadi kota kreatif. Kenapa sih mesti jadi kota kreatif? Kita punya segala-galanya. Kulinernya kita punya. Produk asli Kota Serangnya kita punya. Dan mungkin saya salah satunya sekarang ini yang di depan ini yang memakai dari atas ke bawah, memakai produk UMKM Kota Serang. Dari mulai ini kaos, celana, sampai sepatunya, produk asli Kota Serang. Kenapa? Karena itu sebagai wujud saya untuk membela mereka. Nah, apa sih kota kreatif itu? Bagaimana simpul-simpul kekuatan yang ada di Kota Serang itu kita eksplor supaya menjadi satu kekuatan yang memang memiliki nilai jual. Sekarang kalau ada orang yang mau ke Kota Serang mau ngapain? Orang nginep di Hotel Ledian mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, karena tidak ada tempat pariwisata, tidak ada tempat untuk bercengkrama, nggak ada. Bahkan Banten keseluruhan itu menjadi apa? Kemarin tuh viral tuh Banten tuh sebagai provinsi yang tidak bahagia katanya. Ya? Kalau di sini sih bahagia. Nah, kalau di sini, saya pun bahagia kalau di sini. Nah, maka dari visi kreatif itu akan saya urai dalam misi, dalam program. Apa? Pendidikan. Pendidikan sekarang ini sudah gratis karena ada BOS, ya kan? Tapi bagaimana pendidikan non formal itu bisa kita pacu? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sangat paham bagaimana sekolah-sekolah sekarang SD SMP yang menjadi kewenangan Kota Serang itu. Coba lihat perpustakaannya bagaimana. Kalau nggak di pojok, bau pesing, gelap gulita, uka-uka, ya kan? Nah, maka nanti ke depan tidak boleh lagi ada perpustakaan yang memang itu tidak representatif untuk anak-anak kita. Kenapa? Untuk mengisi kepala anak-anak kita ini, itu dibutuhkan pendidikan formal dan non formal dari buku. Dan sudah banyak buktinya. Mas Gong ini bisa seperti ini kan berawal dari kesenangan yang membaca, dari kesenangan yang menulis, dan kita pacu anak-anak kita seperti itu. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, saya tidak mau lagi nanti ada yang di pesantren-pesantren ini, ya, tidak mau lagi melihat kompetensi ustadz-ustadz kita itu tidak diakui. Kenapa? Jadi ketika ustadz itu sudah kita ajak untuk menaikkan kualitasnya, maka kita berikan sertifikat kompetensi. Supaya apa? Supaya mereka diakui, gitu. Nah, yang berikutnya dalam bidang kesehatan, kalau tadi hampir sama lah, ada ambulan, ya, itu sama lah. Tapi pertanyaannya sekarang begini, kemarin ada yang bagus tuh, Pak, bagaimana sekarang ini kenapa ada kesimpangsiuran data ketika jaminan kesehatan itu diterima oleh masyarakat yang mampu, sedangkan masyarakat yang tidak mampu itu tidak bisa untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Maka langkahnya apa? Yang pertama adalah kita harus mencocokkan dan melakukan penelitian data terlebih dahulu. Setelah itu baru kita urai itu. Oh, ini yang tidak mampu ini harus menjamin, yang mampu jangan. Dan saya yakinkan selama itu masyarakat Kota Serang, kalaupun itu tidak masuk di basis data,
ketika dia datang ke rumah sakit itu wajib ditangani dahulu, dan itu sifatnya gratis. Ya, kenapa? Karena bisa kita bayar, pemerintah daerah bisa bayar di situ melalui rumah sakit tersebut. Yang berikutnya ada konseling psikolog di rumah-rumah. Yang berikutnya apa? Di bidang kesehatan. Setiap puskesmas itu wajib untuk mendatangi rumah-rumah ketika ada yang sakit. Jadi jemput bola bagi masyarakat Kota Serang. Dalam bidang infrastruktur, kita sudah tahu lah, Kota Serang ini kalau kayak kemarin yang viral itu, Kota Serang meledok katanya. Karena apa? Karena banjir kan? Ya kan? Banjir itu bukan masalah bahwa kita harus lihat dulu. Yang paling besar itu debit air hujan itu berapa sih biasanya yang jatuh di Kota Serang? Berapa kapasitas saluran kita menampungnya? Ada nggak sumur resapan? Bagaimana di hulunya? Bagaimana di hilirnya? Dan ini harus diselesaikan semua. Penanganan banjir itu harus utama buat kita. Kenapa? Karena disitulah letak aktivitas masyarakat kita. Kalau udah banjir kan nggak bisa apa-ngapain. Kita pernah ada banjir. Luar biasa kan matinya aktivitas masyarakat kita. 2 menit lagi. Ya. Tapi intinya begini, yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya menginginkan itu kota kreatif? Saya kemarin pengalaman di Solo. Di Solo kotanya kecil, tidak lebih besar daripada Kota Serang. Tetapi calendar of event-nya Kota Solo itu dijadikan destinasi wisata dan dijadikan destinasi acara. Bayangkan kalau Kota Serang dalam setahun ada 10 acara saja di Kota Serang, pergerakan ekonomi kerakyatan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau sekarang misalkan UMKM, mohon maaf, UMKM itu banyak juga yang tidak perlu bantuan, tetapi perlu diberikan kesempatan promosi. Kemarin saya membawa pelaku UMKM ke Solo, 5 pelaku UMKM, transaksinya itu 39 juta 3 hari. Kota Serang Fair tahun lalu, tentu kita ingat, Kota Serang Fair tahun lalu yang biasanya di tenda itu diisi oleh dinas, itu saya larang. Dinas cukup 7, selebihnya berikan kepada para pelaku UMKM. Berapa jumlah transaksinya dalam waktu 5 hari? 7,9 miliar. Kenapa? Jadi UMKM itu enggak promosi kesempatan mereka untuk merasakan atmosfer. Kalau modal tidak perlu dari pemerintah juga bisa, karena ada KUR. Ada KUR, tapi modal itu nomor sekian. Berikan kesempatan. Bagaimana? Dengan cara kita nih masyarakat Kota Serang diawali dari pemimpinnya senang memakai produknya Kota Serang. Di kantor saya Bu, nggak ada tuh kue monde, kue nggak ada. Semua produk Kota Serang. Kenapa? Disitulah cara saya membela mereka. Ya, nah jadi itu rekan-rekan sekalian, ke depan Kota Serang ini harus berubah. Kita jadikan ini menjadi tempat event. Kita jadikan produk UMKM kita itu bisa dikenal di masyarakat luas, tidak hanya di Kota Serang. Kita jadikan Kota Serang ini lebih bahagia. Kita jadikan anak-anak kita itu bisa merasakan bahwa atmosfer Kota Serang itu ke depannya itu baik secara lingkungan maupun secara pendidikan. Oleh karena itu, saya Wahyu Nur Jamil, Wayahe Satsep. Nah, Pak Wahyu, sorry. Pak Wahyu, kira-kira Serang mau dijadikan kota seperti apa? Solo, Jogja, kota kreatif. Kota Serang itu punya apa? Identitas sendiri, Pak. Kota Serang itu punya kekuatan sendiri. Nggak ada sister city, nggak? Hah? Nggak ada sister city. Kota Serang itu kenapa akan saya jadikan kota kreatif? Ya. Karena kita perlu menampilkan produk kita perlu menampilkan kebudayaan kita perlu menampilkan kuliner kita. Ambon itu menjadi kota kreatif karena apa? Musik. City of the Music. Ya. Kemarin saya baru pulang dari apa? Betul kan? Serang City of the Bus. Hah? Macem-macem kalau Serang. Kesempatannya punya. Bisa kota budaya, bisa kota kuliner, sekarang tinggal mau atau tidak. Bagi kita untuk merubah wajah Kota Serang ini lebih baik ke depan. Oke, kasih aplaus. Nah, ini sekarang silakan Kandi.